atas matematika dan ilmu pengetahuan alam program studi pendidikan fisika S1. Di sini saya akan membahas tentang soal yang ada di seri L2 dengan halaman 247 dengan nomor soal 19 dan 20. Ditunggu ya, ditunggu simak dan videonya. Dadah. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas contoh soal penggunaan integral ganda. Untuk menghitung volume di bawah permukaan dan di atas bidang datar, kita akan menyelesaikan soal nomor 11 ini dari buku Mary L. Boas, dan kita juga lihat langkah-langkahnya satu persatu. Pertama-tama kita pahami dulu soalnya. Kita diminta untuk mencari volume di bawah permukaan ini, Z sama dengan 8 min dikurangi X tambah Y. Dan di atas persegi dengan titik-titik sudut 0,0, 2,0, 0,2, dan 2,2. Artinya kita bekerja di kuadran pertama dan bentuk daerahnya adalah persegi. Karena daerahnya persegi, maka batas-batasnya adalah 0 kurang dari X kurang dari 2 dan 0 kurang dari Y kurang dari 2. Jadi ini akan menjadi batas integrasi kita nantinya. Kita akan menyusun integral ganda dengan fungsi yang diintegralkan adalah ini. Kita tulis saja fungsinya. V sama dengan integral 0 sampai 2 sama dalam kurung 8 minus X tambah Y dx dy. Artinya kita diintegralkan dulu terhadap X lalu terhadap Y. Sekarang kita hitung integral bagian dalam. Integral 0 sampai 2 dalam kurung 8 minus X tambah Y dx. Saat integrasi terhadap X, anggap Y sebagai konstanta. Kita integralkan satu persatu. Integral dari 8 terhadap X adalah 8X. Integral dari X adalah 1 minus X adalah minus 1 per 2X kuadrat. Dan integral dari Y adalah YX. Jadi kita tulisnya 8X dikurangi 1 per 2X kuadrat ditambah YX batasnya 0,2 sama dengan 8. Kita masukin aja ya teman-teman, 1 per 2. Jadi ini hasil integral dalamnya adalah 14 ditambah 2Y. Sekarang kita lanjutkan dengan integral luar. Integral luarnya ini integral 0 sampai 2 14 tambah 2Y terhadap dy. Kita integralkan satu persatu. Integral dari 14 dy sama dengan itu 14Y, dan integral dari 2Y dy sama dengan Y kuadrat. Jadi kita tulisnya 14Y ditambah Y kuadrat dengan 14 kita masukin aja dengan pembatasnya tadi. Jadi volume di bawah permukaan dan di atas persegi adalah 32 satuan kubik. Nah teman-teman, kita saja baru menyelesaikan soal integral ganda untuk volume. Kuncinya adalah pahami batas daerah integrasinya dulu. Yang kedua, susun integral ganda dengan urutan yang tepat. Yang terakhir adalah ingat variabel mana yang dianggap tetap saat mengintegrasi. Kalau kita teliti dan rapi, pastinya akan mendapatkan hasilnya yang akan benar. Halo teman-teman, tadi kita sudah menyelesaikan soal nomor 19 dan ini kita lanjut ke nomor 20. Hari ini kita akan nomor 20 ini kita akan menghitung tentang volume menggunakan integral ganda. Kalau biasanya kalian menghitung volume balok atau limas dengan rumus tetap,
Hari ini kita pakai pendekatan matematika fisika, tepatnya integral ganda. Materi ini sangat penting untuk memahami bagaimana menghitung volume di bawah permukaan 3 dimensi. Mari kita lihat soal berikut. Hitunglah volume di bawah permukaan Z ini dan di atas persegi dengan titik 0,0, 0,1, 2,0, dan 2,1. Kita bisa langsung identifikasi bahwa fungsi Z itu hanya bergantung pada X dan wilayah integrasi berbentuk persegi panjang di bidang XY. Batas-batasnya itu X dari 0 sampai 2 dan Y dari 0 sampai 1. Bentuk integral gandanya seperti ini ya. Y sama dengan integral Y sama dengan 0 sampai 1, integral Z sama dengan 0 sampai 2, 36 X kuadrat 4 dikurangi X kuadrat dx dy. Langkah kedua, hitung integral dalam terhadap X. Uraian ini ya teman-teman, berarti yang kita hitung. Berarti diintegralkannya seperti integral X sama dengan 0 sampai 2. Hasilnya ini. Nol sampai 2 dan ini hasil integralkan uraian 36 ini ya teman-teman. Yang ketiga itu hitung integral luarnya terhadap Y. Karena hasilnya tidak bergantung pada Y, jadi kita tuliskan 1 Y sama dengan 0 sampai 1 768 per 5 dy sama dengan 768 per 5 dikali 1 minus 0. Jadi hasilnya 768 kurangi 5 adalah 153,6. Jadi hasil soal persoalan ini hasilnya 153,6 satuan kubik. Volume ini di bawah permukaan tersebut adalah 153,6 satuan kubik. Untuk tips pentingnya saat menghadapi soal integral ganda seperti ini, kalian bisa baca dan sketsa dulu daerahnya kayak gimana dan tentukan batas-batas X dan Y-nya. Setelah itu, cek apakah fungsi hanya bergantung pada satu variabel untuk mempermudah, dan terakhir, selesaikan pelan-pelan dan hati-hati dengan substitusi batas seperti ini ya teman-teman. Nah, itu dia tadi yang saya kerjakan nomor 19 dan 20. Semoga kalian bisa bermanfaat dengan pembahasan soal dari saya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.